Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Salam. sahbihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Saya hamba Allah dari Kalimantan Timur. Baik, Bapak, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Buya dan sekeluarga dan Amin. semua santri-santri Al-Bajah semuanya. Amin. Semoga selalu Amin. dalam Amin. lindungan Amin. rahmat Allah. Amin. Semoga santri-santri Al-Bajah kelak menjadi ulama pewaris Rasulullah. Amin. 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 Ini Buya, saya cerita sebentar. Jadi saya terus terang, saya dulu, ini saya umur 30 tahun. Saya dulunya tidak ada punya riwayat mondok dan sebagainya. Saya ngaji-ngaji di kampung, dan sekarang saya ditunjuk orang menjadi seorang imam masjid begitu. Karena tidak adanya orang lain lagi, dan orang yang dulunya sudah pensiun sudah pergi begitu. Nah, kondisi saya seperti ini, terkadang saya juga merasa berat karena saya juga modal ilmu juga kurang. Akhlak saya juga karena dulu saya tidak pernah belajar. Di masa remaja saya mungkin ya banyak kesalahan-kesalahan karena kurang pendidik lah, terus terang saja. Saya belum pernah ketemu guru secara langsung, mondok dan sebagainya. Sehingga setelah sekarang saya banyak belajar, saya sering mendengar tausiah dari Buya, nasihat. Saya merasa berarti dari dulu hidup saya itu kayaknya sangat banyak sekali kesalahan, dan sekarang ingin merubah itu pun sulit dikarenakan kejelekan-kejelekan yang sudah terlanjur kebiasaan itu susah merubahnya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya kebetulan juga di tempat yang di sini, mohon maaf, orang yang berpengetahuan agama pun sangat kurang, sehingga saya sendiri ingin bertemu ulama, ingin mendekatkan diri kepada ulama, ingin belajar itu pun susah karena tempatnya agak jauh. Kalaupun ada mungkin ya hanya pas ada peringatan Maulid Nabi dan sebagainya, itu pun jarang. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa berusaha, setiap hari pun saya berdoa. Saya mohon kepada Allah semoga saya dipermudah berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Akan tetapi namanya kejelekan sudah terlanjur kebiasaan, itu kadang susah sekali merubahnya. Nah, posisi saya seperti ini bagaimana, Buya? Saya ingin sekali setelah saya mendapat ilmu, banyak belajar itu, saya berharap orang-orang, anak-anak yang umurnya di bawah saya itu bisa lebih baik dari saya begitu, Buya. Nah, terus pun saya sampai sekarang saya belum menikah dikarenakan ingin mencari pasangan pun saya ingin sekali yang ketika nanti pasangan saya ingin membawa saya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dikarenakan sebenarnya tidak mungkin ada 1-2 orang wanita yang ingin misalnya berkehendak dengan saya, terus bahkan orang tuanya juga pernah menawarkan, tapi kondisinya itu saya takut karena wanita-wanita yang ada ini lebih cenderung kepada dunianya gitu. Saya paling takut, dan saya paling rasanya paling takut sekali jika misalnya kelak nanti saya punya anak saya misalkan ingin saya ajarkan ilmu agama, tapi kalau saya punya istri yang hatinya dengan dunia itu, saya sangat takut sekali kalau nanti agamanya itu malah tujuannya untuk dunia. Karena saya banyak melihat ada beberapa guru, ya ulama gitu, karena punya istri yang istrinya lebih cenderung kepada dunia, anak-anaknya itu bisa sampai 5, 7, itu sama sekali tidak ada yang mewarisi ilmu agamanya. Nah, kadang saya prihatin, saya ingin sekali saya kelak punya keturunan yang bisa benar-benar hatinya ikhlas karena Allah dalam ilmu agamanya. Nah, mohon nasihatnya, Buya, dan doakan saya semoga saya dilindungi Allah dari hawa nafsu, karena bagi saya kadang berat sekali untuk melawan itu semua, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin di setiap harinya pun masih berat sekali. Mohon doanya, Buya, semoga Allah selalu merahmati Buya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kunci kebaikan itu sederhana. Sudah ada pada Anda, yaitu insyaf. Insyaf itu di saat mendengar kebenaran, kebaikan, ya sudah patuh dia. Biarpun semula dia tidak mendengar. Sehingga keinsyafan, insyaf kalau Anda tidak mengerti, menyadari kalau Anda tidak mengerti. Repotnya orang itu adalah
dikasih nasihat nggak gampang mendengar, sok tahu lagi, itu kan musibah. Kapan bisa baik orang-orang kayak begitu tuh? Maka yang harus kita hadirkan adalah bagaimana kita membangun keinsyafan di hati kita. Dan Nabi sudah menyebutkan al-kibru batarul haqqi, kesombongan di hati kita yang menjadikan kita menolak kebenaran. Ya. Al-kibru batarul haqq, menolak kebenaran. Enggak menginsyafi biarpun kita tahu itu kebenaran. Ada sombong di hati. Jadi Anda insya Allah tanda-tanda orang baik itu. Jangan sombong jika ada petuah yang masuk kepada Anda, pesan-pesan ulama. Yang kedua adalah Anda harus mengikat kepada orang-orang yang Anda anggap bahwa dia dekat kepada Allah. Jadi suri toladan yang baik. Artinya punya guru itu mudah sekali. Tentunya ya kita berusaha mengenal seorang guru sampai kita mencintai guru tersebut. Biarpun Anda belum bertemu dengan orang tersebut, maka merasa terikat karena semakin tumbuh cinta di hati Anda, semakin mudah mendengar petuahnya. Tentunya guru banyak di kiri kanan Anda, orang-orang alim, kami yakin. Di daerah Kalimantan sana banyak orang alim. Anda dekat, Anda berguru kepada beliau. Karena itu ada rohaniat yang akan dipindah kepada hati Anda. Satu rasa yang istimewa, spesial dalam berguru itu. Kemudian, hal lain lagi bahasanya, untuk belajar, Anda tidak harus datang untuk menjadi santri. Kami sampaikan untuk menjadi baik tidak harus jadi santri kok. Tapi tadi berangkat dari keinsyafan, kesadaran, kerinduan untuk baik itu bisa. Tapi kalau belajar melalui, mohon maaf, televisi, internet dan sebagainya, ya kami tidak motivasi untuk belajarnya hanya seperti itu saja. Enggak. Harus bisa cari guru nyata. Kalau seandainya belum, maka boleh belajar melalui YouTube dan sebagainya. Tapi ingat waspada, harus jelas gurunya dong. Jangan liar, browsing di internet langsung biar itu tersesat nanti. Anda seperti hutan belantara, nggak ngerti ini daun beracun atau tidak. Tapi harus tahu gurunya ini loh. Anda mengambil langsung ke web yang serius, yang sungguh-sungguh. Kalau televisi pun lihat channel televisi yang jelas begitu. Nah, masalah jodoh. Maka kalau Anda ingin mencari jodoh, orang yang tidak punya kekurangan sampai mati nggak akan punya jodoh. Tapi yang penting adalah dia adalah orang bisa diajak baik. Itu bisa mendapatkan informasi dari orang. Misalnya dia jika di saat diingatkan mudah mendengar, ada tampak ketawaduan. Biarpun dia saat ini mencari dunia karena mungkin dia punya tanggung jawab pada ibundanya, saudaranya. Anda tidak harus kalau Anda mencari istri yang nggak mau dunia, maksudnya gimana kan? Dunia itu bukan yang membahayakan dunia itu bukan yang di tangan, tapi yang di hati. Memang Anda tidak tahu maksud Anda kan begitu. Cuman intinya kalau ada orang pakai baju bagus bukan berarti dia adalah orang yang biasa dengan gaya. Bukan berarti dia sombong. Bisa saja memang dia mendapatkan baju semacam itu diberikan oleh orang tuanya seperti itu. Ada keluarganya keluarga cukup. Tapi tandanya adalah kalau ada tanda orang tidak sombong dengan kekayaannya, dia adalah biasa dengan gaya hidup yang biasa. Mungkin dia punya mobil, tapi dia pakai angkot juga biasa, naik sepeda juga biasa. Nggak pernah itu dianggap sebagai sesuatu yang lebih biasa saja. Jadi Anda cari, Anda pasangan, dan Anda jangan menanti. Anda pokoknya lebih baik Anda mencari, misalnya Anda dengar dari seorang ustadz, seorang wanita, dia begini, dia Masya Allah. Kan misalnya di pondok, begitu saja ketahuan kok. Misalnya 10 anak di pondok. Itu ketahuan mana yang paling tawadhu, mana yang paling tidak senang dunia, itu ketahuan. Dari rekomendasi orang saja. Kalau Anda pengen tahu sendiri, nggak ada yang mengaku orang dengan segala kekurangannya. Anda cukup saja bertanya pada seseorang, rekomendasi, bismillah. Kalau pada kekurangan, yuk dibenahi bersama. Kita sama-sama. Jangan prinsip Anda, saya ingin mencari istri yang bisa membawa saya. Sama-sama deh kita berjalan begitu. Dan harapan kami Anda segera menikah. Insya Allah dengan itulah Anda akan menemukan banyak kebaikan. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan segala urusan. Allah alam bismillah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.